Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 hari Jumat. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, di sini sorry dulu kalau rada telat untuk bikin video hari ini karena ada permasalahan dengan listrik ya. Jadi tadi saya tunggu PLN biar bisa hidup dulu listriknya, baru saya bikin analisa dulu hari ini. Oke, saya tinggal selama sehari kemarin, semoga kalian tidak ada yang rungkat. Ya, sekali lagi semoga kalian tidak ada yang rungkat kemarin. Saya tinggal kemarin sehari, ternyata pergerakannya aji gile, aji konde, wadidau gitu kan ya bahasanya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, kemarin di grup sudah saya infokan berulang kali semenjak 4000, dan saya juga infokan berulang kali di YouTube juga 3900 dan 4000 itu kita belum ada yang namanya aksi taking profit. Dan saya terus bilang juga di grup, ini rada berat buat di buy. Jadi jujur saya tidak ada open posisi buy selama marketnya break di atas 4000, justru saya ada tipis-tipis ambil sell doang ya. Tapi karena kesibukan kemarin, jadi benar-benar tidak ada open posisi sama sekali. Sampai akhirnya apa yang saya takutkan itu menjadi nyata. Yang dimana kalian bisa lihat sendiri kemarin malam jam 9 ini, walaupun didukung dengan adanya berita geopolitik ya, yang dimana kalian tahu kalau baca berita kemarin adalah dari Timur Tengah, lebih tepatnya Israel dan Hamas itu adalah setuju untuk ceasefire tahap pertama ya. Belum damai ya, belum damai secara real. Ini lebih kepada gencatan senjata, kemudian para tahanan dilepas dan tentara mulai ditarik dan sebagainya. Ini bahasanya peace deal phase 1 ataupun ya tahap 1 lah bahasanya ya. Jadi itu beritanya keluar di sesi kemarin Australia. Australia ini kan keluar jam 6 pagi ya, jam 6 pagi, kemudian jam 7 dia drop 2 kali. Kemudian kemarin di hari Kamis itu marketnya benar-benar mode liar bayarnya. Kalian bisa lihat sendiri dari harga drop di harga 4001, naik lagi sampai 4036, drop lagi sampai 4002, didorong lagi tinggi naik sampai ke 4000 berapa nih? 4057 ya, hampir 4058. Nah, di sini kalau dilihat kemarin kan bayarnya itu mode yang benar-benar ekstrim ya. Langsung naik dari 4000 naik sampai sini 350 pip, kemudian turun lagi ke 4000, didorong naik sampai 553 pip. Beneran bayar itu benar-benar ekstrim gila gitu kan ya. Sampai akhirnya sesi Amerika jam 9 marketnya langsung instan turun. Dalam kurun waktu 8 jam market itu melakukan aksi taking profit dengan total 1138 pip. Inilah yang saya takutkan ya. Saya kemarin sudah berulang kali bilang, ini bukan aksi taking profit 3900, ini lebih ke koreksi. Ini juga bukan aksi taking profit, ini koreksi. Kemudian marketnya naik. Jadi ibaratnya kita naik ke puncak gunung, kemudian turunnya pakai seluncuran gitu kan ya, atau nggak pakai pakai seluncuran ini turunnya. Kalian misalnya ini naiknya H1 rapi banget gitu kan ya. Kemudian terjadi drop sedikit karena news, kemudian didorong lagi rapi nih kayak anak tangga gitu kan ya. Asik banget nih, nah high low high sampai akhirnya dia mencapai titik batas, titik jenuh, beneran jenuh, kena di 4055 lah let's say. Ya udah, market kemudian memilih kita bubar langsung 1100 pip ke bawah ya. Kemarin juga sesi live terakhir di hari Rabu itu kan ada yang bilang bahwa ada nggak kemungkinan aksi taking profit supaya minggu depan Cina itu ketika masuk dapat harga murah. Bisa ya. Jadi itu bisa juga menjadi salah satu cocok logi lah ya bahasanya, kenapa ini marketnya melakukan aksi taking profit gila ya. Kalian bisa lihat selama kurun waktu 8 jam dari 4058 itu dropnya sampai 3944. Ini udah cukup gila sih namanya ya. Ini turunnya udah gila. Dan apakah di sini kita sudah bilang ini sudah koreksi, sudah taking profit? Saya rasa sudah ya. Jadi yang bisa saya bilang sekarang untuk update-nya adalah kita bisa berpikiran untuk nge-buy ya. Inilah sebenarnya yang saya harapkan
kita mulai bisa berpikiran untuk nge-buy. Tapi apakah bisa langsung instan buy? Sabar juga ya. Karena sekali lagi kalau marketnya itu masih sangat ekstrim, kita sebagai retail kita tidak mau nyemplung ke dalam arus yang deras ocar-kacir gitu kan ya. Lebih baik arusnya itu kalem tapi jelas gitu ya. Ketika arusnya sudah mulai kelihatan jelas, bertahap, kita mulai entry lagi ke dalam supaya kita itu tidak rungkat, kita tidak stres, kita juga tidak yang namanya capek sendiri. Karena sekali lagi kita trading itu realistis aja, trading itu gampang, nggak usah dipersulit dan tidak mesti tiap hari trading. Saya ingatkan sekali lagi ya, dari 3.900 sudah saya ingatkan dari hari Senin ya, kalau hari Senin sih pasti ada yang dapat ya kan. Kemudian hari Selasa tembus 4.000, hari Rabu ya berhenti di sini. Kemudian hari Kamis saya nggak buat video. Kemudian hari Jumat sekarang, apakah masih bisa bersabar untuk nge-buy? Silahkan bersabar aja, nggak masalah. Ya, karena kalau kalian nggak sabaran ya nge-buy di kisaran 4.000 itu kalian kena semalam sih kayaknya lumayan bikin spot jantung, kena mental kemana-mana sih jujur ya. Jadi tetap sabar aja dulu. Memang ini sudah drop, sudah aksi taking profit dan ini memang yang sudah saya inginkan. Jadi kita boleh berpikiran untuk ambil posisi buy, hanya saja jangan langsung instan, sabar dulu ya. Tapi tetap kita bisa bersiap untuk ambil posisi buy. Untuk masalah geopolitik lagi, nanti malam kita tidak ada data NFP sekali lagi ya. Kemungkinan NFP-nya bakal ada di minggu depan. Dan kalau dilihat di sini nanti malam ini consumer sentiment saya rasa bisalah keluar nih ya. Untuk masalah consumer sentiment diperkirakan akan turun sedikit dari 55 ke 54, sedangkan inflasi ekspektasi diperkirakan akan flat di angka 4,7. Sebentar. Kalau dilihat Michigan sentimennya ya diperkirakan turun, kemudian Michigan yang inflasi turun sedikit ke 4,5 ya. Nanti kita akan lihatlah seperti apa dampaknya. Oke. Yang penting dari segi geopolitik perang Timur Tengah itu kemarin sudah kalian lihat itu sudah berdamai tahap 1. Tetapi masalahnya adalah dari segi geopolitik Rusia dan Ukraina kembali lagi memanas ya. Rusia kembali lagi ada menyerang lagi, kemudian drone ada dikerahkan lagi. Ya, itulah ya. Kemudian dari segi government shutdown masih belum ada kepastian apakah di sini sudah mulai dibuka atau enggak. Well, kita masih menunggu kepastian tersebut ya. Oke, hari ini kalau gitu bagaimana? Apakah kalian mau ingin trading hari ini setelah kejadian kayak kemarin? Silahkan. Kalau saya pribadi, saya pengen trading hari ini hanya sebatas mungkin tipis-tipis. Nggak bisa saya bilang kayak kemarin bisa tembak jauh tinggi sekali kayak gitu kan. Saya rasa belum sih. Tapi hari ini bisalah untuk trading sekarang. Oke, secara daily. Kita ke weekly dulu karena hari ini hari Jumat. Ya. Untuk hari ini kalau seandainya ini weekly-nya flip bearish, ini bakal menjadi concern yang sangat luar biasa ekstrim. Karena kalau sampai ini flip bearish ya, berarti kemungkinan minggu depan kita bisa menghadapi penurunan cukup ekstrim mungkin sampai 3.800 lagi. Harapan saya sih enggak ya. Harapan saya adalah walaupun kemarin ada perdamaian lah bahasanya antara Israel dan Hamas, saya rasa ini tidak akan drop sampai ke 3.900. Ya, itu hanya satu fundamental kecil yang menyebabkan gold itu turun. Di luar adanya aksi profit taking dan juga di luar adanya aksi selling pressure akibat berita tersebut ya. Apalagi sekarang juga sudah hari Jumat. Ya, angka cantik 10-10 juga. Jadi kemungkinan mereka investor besar itu adalah taking profit sedikit supaya nanti hari Senin Cina bisa dapat harga murah. Kemudian orang-orang yang taking profit kemarin itu menikmati malam minggunya dengan santai dan relax gitu ya. Nah, untuk mingguan saya rasa sih saya pribadi tidak akan berekspektasi ini turun di bawah 3.900 dalam kurun waktu 17 jam ya. Literally saya nggak bakal expect ini turun sampai 3.900. Tapi kalau dia turun sampai 3.900, wah itu bakal menjadi pertanda sih. Beneran nggak bohong ya, itu bakal menjadi pertanda. Dan kalau ditanya apakah minggu ini kita bakal tutup di atas 4.000 secara weekly. Kalau dilihat penutupan weekly di atas 4.000 kayaknya juga akan berat.
mungkin lebih kepada range di sekitaran 3.900. Ya, mungkin dia mentok sampai 3995 atau 4000 menjelang penutupan, nanti dia reject lagi ke bawah sedikit. Kemungkinannya sih begitu nanti malam penutupan pada candle weekly pada pada minggu ini ya. Jadi sekali lagi saya nggak expect ini marketnya bakal drop di bawah 3.900. Dengan demikian ini kita masih valid ngebuat yang namanya win streak selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu berturut-turut. Nah, secara historinya 8 minggu berturut-turut, minggu depan itu baru kita melihat ada yang koreksi ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian minggu 9 di sini merah. Terakhir ini kan sekali lagi Januari 2025. Jadi kalau dia mengulang kayak Januari 2025, berarti ya udah ini tetap bullish, minggu depan baru dia beres. Tapi pasti ada kok tanda-tandanya nanti ya. Oke. Jadi yang bisa saya bilang untuk minggu ini ditutup di bawah 4.000, di atas 3.900. Ya udah tengah-tengah ya, mungkin 3.980. Ini menurut saya lebih agak naik sih tutupnya. Bukan mepet ke 4.000. Mungkin ya kisaran 75, 80, 65 sekitaran sana lah menurut saya. Ya area tengah-tengah inilah. Jadi nanti dia bakal menciptakan body yang lebih besar 60% dibandingkan dengan ekornya. Kemungkinan sih begitu penutupan weekly. Sekarang dari segi daily, nah sekarang kita lihat dari segi daily ya. Daily kalau kalian lihat ini bisa saja kayak kejadian di 24 September 2025. Ya ini sekali lagi ya, daily market structure sih bullish ya. Kita berbicara cocok logis sedikit ya. Dari segi daily kita bisa mencari persamaan sedikit dengan candle di sini. Walaupun ini tidak bisa disamakan 100% sih ya, tapi at least kita bisa lihat bentuknya hampir sama. Bentuknya hampir sama dalam artian kalian misalnya ini candle hijau ya. Kita tidak berbicara proporsi, kita bicara lebih kepada bentuknya aja. Ini candle hijau, ekor atas, ekor bawah. Kemudian candle merah itu candle atasnya tidak lebih tinggi daripada candle sebelumnya, dan penutupannya itu lebih rendah daripada low di candle di sini, dan lebih rendah juga candle low-nya. Dan tutupnya ini juga sama-sama di dalam bullish fair value gap. Yang bedanya cuma satu. Di sini kemarin di tanggal 24 September dia potensial meretest boss terakhir di sini ya kan. Karena terakhir di sini kan boss nih untuk all time high-nya. Potensial untuk nyentuh boss, kemudian marketnya mental naik. Nah, untuk yang sekarang kalau dilihat memang di sini kita tercipta yang namanya bullish fair value gap. Dan di sini juga marketnya itu tutup di dalam bullish fair value gap, dan ini juga semuanya sama kayak kejadian kemarin. Ini high candle merahnya tidak lebih tinggi daripada ini ya. Kemudian di low-nya ini tidak lebih rendah juga dari candle di hari Selasa. Kemudian dia berhenti di sini di 3944 dan berhenti tepat di daerah daily fair value gap. Yang beda tadi cuma satu sekali lagi ya. Dari segi daily tetap ini adalah bossnya. Jadi dari segi daily, apakah di sini bisa mengulang tanggal 24 September? Bisa saja. Dan apakah kita bisa melihat yang namanya daily koreksi ke bawah? Bisa juga. Karena sekali lagi daily kita belum pernah yang namanya melihat koreksi. Dan apakah kita bisa membuat Fibo untuk mengukur jika semisalnya marketnya bisa turun lebih bawah? Kita bisa, tapi tidak bisa menggunakan Fibo daily ya. Paling mentok adalah kita bisa menggunakan Fibo H4. Tapi kalau kalian pakai Fibo H4 dan daily, pandangannya adalah seperti ini. Tidak bisa kalian berpandangan terlalu jauh ke belakang ya. Berarti yang kalian pakai hanyalah dari tanggal 2 Oktober sampai di tanggal 8 Oktober. Maka kalau dicari Fibonya dari sini sampai sini, maka didapatlah sekarang ini marketnya berada di 38,2 dan 61,8 yaitu mepet dengan break of structure. Yang dimana di sini juga adalah area 50%, di sini juga adalah area fair value gap-nya, semuanya masuk. Jadi kalau seandainya marketnya hari ini lebih prefer untuk turun lagi, ya udah kita tetap bisa untuk ambil buy, hanya saja perlu ada konfirmasi. Secara indikator kalau kita lihat ya, walaupun penurunan kemarin membuat RSI-nya itu drop lagi sampai 70, ya udah bodo amat, karena kalau dilihat sekarang RSI juga masih di daerah overbought. Kemudian dari segi stokastik memang dia nge-cross ke bawah, tapi ini masih di area 90-an, tidak pusing ya. Jadi intinya kalau daily masih bullish banget ya, ini daily bullish banget. Dan apakah ada kriteria dia bisa turun? Ya kalau dia mau kriteria turun ya udah, hari ini kita wajib ada penutupan di bawah low kemarin ya.
Kalau hari ini kita melihat adanya candle daily close di bawah 3944 dan tidak merespek dari adanya daily fair value gap di sini selanjutnya, yang dimana kemungkinan bentuk candlenya bakal seperti ini ya. Kalau bentuk candlenya bakal seperti ini, kemungkinan kita bakal terjadi yang namanya lebih berat untuk retracement ke bawah ya. Bisa aja kalau dia bentuknya seperti ini. Tapi sekali lagi saya tidak mengharapkan kayak begitu, karena penutupan untuk di minggu ini saya lebih prefer marketnya tidak tutup di atas 23,6 selaku 4000, dan juga ya kemungkinan di atas 38,2 lah, tipis ya, kayak tadi ya, antara 75 80 ya, mentok-mentok 65 kayak harga sekarang ini juga oke lah itu ya. Jadi dari segi daily kemungkinan tadi ya mengulang 24 September. Dan kalau seandainya itu dia turun, ini adalah area-area yang kalian bisa pakai. Dan tetap daily ini pandangannya adalah bullish no matter what ya. Oke, ini adalah bosnya. Sekali lagi, kalau marketnya dia lebih prefer untuk turun, kemungkinan berarti dia bisa meretest bos ya. Jadi harap dipegang teguh itu ya, supaya kalian tidak bingung ya. Dari segi H4 sekarang kita cek H4 indikator dulu. Dari segi H4 indikator memang dia sudah condong berat ke bawah, ini sudah melebar sekali. Tapi untungnya adalah ini sekarang potensial ngebentuk yang namanya bullish divergence secara H4 dari bentuk RSI dan stokastik. Dari segi stokastik ini kemungkinan kita tunggu nge-cross ya. Sekali lagi, H4 itu valid bullish divergence kayak begini hanya jika ini dia balik lagi ke atas ya. Dia nge-cross balik baru kita bisa bilang itu sudah jadi divergent. Kalau ini kan masih menghadap ke bawah keduanya, apalagi keduanya jaraknya juga lebar nih. Jadi secara pressure H4 ini masih moodnya agak ke bawah. Cuman kalau ini nanti dia nge-cross balik naik, kemungkinan kita perlu ada 2 candle H4 ya. Ada 2 ataupun 3 candle H4 ya, berarti kita bakal ketinggalan 12 jam. Tapi it's okay, nggak masalah. Berarti itu bisa mengkonfirmasi terjadinya bullish divergent time frame H4, dan itu juga mengkonfirmasi yang namanya bullish divergent di time frame H4 secara RSI. Ya, di sini dia ngebuat lower low candle, dia ngebuat higher low. Makanya kita sabar dulu kalau kalian mau pakai trading H4 ya. Untungnya sih secara indikator juga dia tidak, untuk sekarang sih belum masuk ya, semoga enggak aja sih. Dia tidak masuk ke dalam zona oversold-nya. Dia masih di area 40 dan 27, kemudian secara RSI dia masih di angka 40-an. Masih stabil ya. Jadi kalau memang ini kalian bakal melihat terjadi divergent, wajib secara stokastik dia balik nge-cross naik di atas ya, seperti ini, dan secara RSI dia balik lagi di atas 60 secara H4 ya. Intinya kalau keduanya ini menghadap ke atas semua, pasti H4-nya bakal hijau 2 atau enggak 3 candle hijau H4. Baru ini kelihatan kita bisa naik. Itu ya. Jadi ini bagus banget ya. Ngereset H4 itu lebih bagus daripada hanya ngereset H1 ataupun M15. Karena kalau kita bisa ngereset H4 itu bakal bisa lumayan jarak tembaknya nanti. Kayak kemarin di sini ya. Dia ngereset lumayan jauh ya kan di sini, kemudian marketnya naik ke atas. Gila sih. Makanya semenjak 2 Oktober di sini ya tidak ada koreksi sama sekali. Dan secara H4 kita juga berada di dalam area rally base rally-nya di sini. Ini juga sebagai selaku area demand-nya ya. Kalian sebutnya juga OB juga nggak masalah. Ini berhenti di area ini. Seharusnya kita melihat yang namanya ada penolakan ke atas kalau dilihat ya. Dan kalau tadi di grup kemarin saya udah bilang combo mautnya adalah koreksi H4 kemudian taking profit plus double top. Ini double topnya menurut saya sudah selesai sih. Hanya saja double topnya ini tidak ada konfirmasi untuk retest dan drop. Ini marketnya langsung ngebuat top 1, top 2 langsung turun ke bawah. Selesai dia. Jadi menurut saya di sini secara patternnya double top sudah selesai ya. Dan sekarang secara support kalau dilihat secara H4 kalau dibilang kita itu adalah bullish, ya kita masih H4 ini masih bullish ya, belum berubah menjadi bearish. Karena apa? Karena kalau kita tarik ya dari paling bawah di sini adalah high, ini adalah low, kemudian dia ngebuat high ya. Jadi otomatis ini adalah validnya
di 3940. Market tidak boleh turun dan tutup di bawah 3940 supaya kita masih mengkonfirmasi H4 itu adalah bullish. Ya, kalau ini sampai break ke bawah, ini bakal menjadi yang namanya change of character. Dan kalau ini change of character, berarti ya udah secara daily kemungkinannya dia bakal masuk ke area daily fair value gap yang di bawah, dan ini tadi yang boss di daily. Ya, ini kan boss daily nih. Tuh ya. Jadi kemungkinan bakal ngedrop sampai sini. Oke, dari segi H4 kalau dilihat secara internalnya, ya internalnya dia ngebuat yang namanya lower high dan lower low. Ya, berarti di internalnya dia bearish, tapi secara strukturnya ini dia masih naik ke atas. Ya, begini. Tuh. Ya, higher high, higher low, higher high. Hanya saja internalnya dia ngebuat lower low dan lower high. Dan kalau H4-nya dia tutup di bawah seperti ini, ya, kalau H4 tutup di bawah seperti ini, maka H4 bakal berubah menjadi boss. Ketika terjadi boss, di sini berubah menjadi chok, maka otomatis dia bakal drop ke bawah, dia bakal meretest demand terakhir di sini, dan sekaligus juga tadi area RBS-nya. RBS ataupun boss yang ada di sini. Oke, jadi harapan saya sih ini tidak break ke bawah supaya tidak jadi change of character. Ya, itu tadi secara H4. Kemudian untuk masalah support resisten, di sini kita bisa taruh satu support become resisten yang ada di 4001 ya, atau nggak di 4000 lah kalian boleh genapkan. Ini sebagai neckline yang dari double topnya di sini ya. Apakah ini udah kena? Ini sih nyaris kena sih ya. Ini menurut saya sih belum kena sih ya, karena ini kalau dibilang nyaris ini terlalu jauh sih ya, 3994 neckline di 4001, kecuali dia naik sampai 9899 sih mungkin saya masih bisa toleransi, tapi ini masih di harga 93 kayaknya ini menurut saya belum kena sih ya. Kemudian untuk masalah support ya masih sama di sini yang bisa dipakai, yaitu di 3949 selaku RBS-nya ya, selaku RBS, tapi tetap dari segi change of character wajib ada tutup di bawah ini ya. Low ini nggak boleh di break dan tidak boleh ada tutup di bawah. Kalau ada tutup di bawah ini berarti otomatis dia change of character, maka dia otomatis break ke bawah lanjut. Jadi kalau kalian masih berpandangan ingin nge-buy sekarang, nggak masalah, asalkan ini yang pertama syaratnya dia tidak tutup, dan ini juga tidak boleh di break ya. Dua kriteria ini adalah hal yang krusial yang tidak boleh di break sama seller. Kalau ini masih bertahan, berarti kemungkinan kita masih bisa bergerak naik. Naik sampai mana? Ya udah, kalian tahu apa namanya ini? Ya, ini adalah equal high di sini. Kalau udah ada equal high kayak begini, berarti di next apapun itu, ini bakal terjadi yang namanya sweep liquidity di atas. Ya, jadi otomatis kalau dia break di atas 4000, ini saya rasa bakal lanjut naik sampai ke 4028 dulu. Kalau masih ada powernya dia akan naik terus sampai 4050. Ya, sekarang kita perkecil di time frame H1. Secara H1 ini 4001 ya. Kemudian secara garis penutupan kita ada di 4011. Jadi kalau kalian mau range yang sebesar ini dijadikan patokan adalah area support become resistant, ya udah nggak masalah ya. Ini adalah sebesar range ini untuk dari segi support become resistant ya. Boleh, nggak masalah ya. Secara H1 strukturnya bagaimana? Ya secara H1 ya jelas kita ini adalah bearish ya, nggak usah diperhitungkan ini H1-nya karena internal ya kan, berarti dia ngebuat lower high, lower low, dan di sini terjadi yang namanya breakout structure ya. Di sini terjadi yang namanya breakout structure dari segi time frame H1 ya, dia break ke bawah. Dan sekarang kalau dia dilihat ini H1 apakah sudah mulai bearish atau belum? Kalau H1 itu mau bullish ya otomatis dia wajib break ini ya kan secara H1. H1 kalau break ini berarti ya udah dia bakal menjadi change of character, dia meliquid equal high, H4 juga bakal melakukan break of structure. Marketnya 100% sudah bullish lagi. Ya. Jadi kalau dilihat dari segi H1 apakah kita bisa open posisi buy sekarang? Kalau dilihat open posisi buy sekarang, H1 tidak terlalu kelihatan sih sebenarnya ya. Kemungkinan sih kita bakal nge-sideways sih, mentok dari paling bawah sampai sini. Kemungkinan kita bakal sideways sebesar ini, kemungkinannya sih ya. H1 kita tidak kelihatan kita bisa open buy atau enggak, jujur nih ya, karena dengan drop seperti ini kita perlu yang namanya
internal H1 ngebuat higher high dan higher low. Kalau kita paksakan secara H1 di sini, kayaknya susah sih ya. Better kita ke 15 menit. Secara 15 menit kita bisa ngelihat structure-nya itu sudah ngebuat higher high dan higher low. Dimulai dari sini. Ya, ini adalah high, higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi secara M15 ini adalah change of character-nya. Kalau ada M15 di bawah 3958, saya rasa ini bakal menjadi bias untuk bearish dan kemungkinan dia bisa lanjut drop di bawah 3949. Dan secara 15 menit kita juga di sini ada satu area demand, ya OB lah apapun ini bahasanya, sebesar ini, dan ini marketnya masuk lagi ke dalam area ini. Jadi kalau kalian nonton video ini kalian ingin ambil buy, silahkan tunggu konfirmasi misalnya di 5 menit terjadi change of character ke atas, atau enggak marketnya itu bisa balik lagi di atas 3972 ya, 3972 di sini. Jadi kalau nanti kalian mau ambil buy di atas kayak begini juga bisa dengan target sementara inilah sampai ke resisten di sini 4000 sampai 4011 di sini. Kalau dia break ke bawah bagaimana seperti ini? Kalau dia break ke bawah seperti ini, sekali lagi saya perlu ada H4 karena sekali lagi 3950 dan garis biru ini adalah time frame H4. Saya nggak mau di bawah time frame H4 ya. Terlalu ekstrim ngelihat itu sebagai beneran break atau enggak. Oke, jadi kalau kalian ada mau langsung buy sekarang di area kotak biru ini, masalahnya stop lossnya itu akan agak besar sih, 200 pip. Karena stop loss wajib di bawah support H4 di sini. Ataupun kalau nggak mau 200 pip, ini udah pasti 180 pip. Tapi kalau kalian ambil buy di atas ya seperti ini, berarti kan terakhir swingnya bakal berhenti di sini. Jadi kalau nanti buy di atas 3973, anggaplah swingnya sekarang di sini. Ya ini masih bisa toleransi dikit 128 pip lah di sini. Tapi tergantung kalau misalnya nanti dia dalam pergerakan naiknya di sini ngebuat kayak higher high pelan-pelan kayak begini ya, berarti ini swingnya bisa diperkecil lagi. Itu. Oke. Jadi intinya kalau saya mau nge-buy, saya akan tunggu reaksi dari area ini lagi. Apakah jika memang terjadi pembalikan, saya akan bisa ambil buy ke atas. Even itu misalnya dia hanya nge-sweep di 3958 kayak begini, nge-sweep tapi ujungnya dia balik lagi ke atas kayak begini. Jadi saya lebih prefer untuk ambil buy tetap. Walaupun secara H1-nya ini adalah bearish, cuman H4 ini kan masih berusaha bertahan di atas garis birunya ini. Jadi saya rasa ini adalah pertahanan terakhir. Jadi kalau pertahanan terakhir seharusnya ini masih bisa di-defend sama buyer. Seharusnya sih. Cuman kalau memang ini ujung-ujungnya break ke bawah, ya udah saya akan tunggu di area di 3900 baru saya akan buy. Gitu. Oke. Jadi kalau ada yang mau trade bisa seperti itu, kalau ada yang mau sell bisa tunggu di kisaran ini ya. Bisa tunggu di kisaran 4000 sampai 4011 terjadi konfirmasi dan secara kebetulan juga di M15 ini adalah area supply-nya ya. Jadi lebih better kalau kalian naik sampai sini jadi pembalikan ya kalian boleh ambil sell lagi ke atas. Ke bawah kayak begini. Silakan ya. Tapi menurut saya sih kemungkinan hari ini kita ranging sih. Setelah terjadi aksi profit taking kayaknya lebih prefer ini marketnya ranging daripada ini terjadi continuation antara turun atau naik. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat sekarang sudah hari Jumat. Jadi kalau kalian tidak mau trade juga di hari Jumat juga tidak menjadi masalah. Yang penting sabar aja. Kalau ditanya apakah saya bisa open posisi, saya pribadi pengen ada open posisi dengan syarat ini kita ada merespek area kotak biru. Itu aja. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.